Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ananda Ardike Putri Andari dengan NIM 2114050026 dari kelas 5 TBIA. Baiklah, di sini Ananda akan membacakan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 dan Al-Quran Surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kembali, nama Nanda Ardike Putri Andari dengan NIM 2114050026 dari kelas 5 TBIA. Baiklah, di sini pada mata kuliah Tafsir Terbawi, Nanda akan menjelaskan ayat yang terakhir, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 dan Al-Kafirun ayat 1-6. Di sini saya akan membacakan, kemudian mengartikan perkata juga, dan kemudian memberikan penafsirannya serta penjelasan dan kesimpulan pendidikan mengenai ayat ini. Baiklah, sebelum itu marilah kita baca bersama-sama Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. Agar kita lebih memahami maksud dari kedua ayat ini, marilah kita sama-sama mengetahui terjemahan dari ayat tersebut. Yang surah yang pertama yaitu Al-Baqarah ayat 256. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam, sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat dan tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Di sini secara jelas sudah diterangkan bahwa mengandung makna bahwa tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Selanjutnya terjemahan Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-6.
Ayat pertama, katakanlah Muhammad, wahai para kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah, untuk agamamu dan untuk agamaku. Pada ayat ini dijelaskan kembali bahwa kebebasan beragama itu nyata. Terutama pada ayat 6 dijelaskan bahwa untuk agamamu dan untukku agamaku. Karena pemilihan agama itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk mengetahui mungkin mufradat-mufradat yang belum kita kuasai, dengan ada terjemahan perkata ini kita bisa tahu dan bisa menggunakannya di kehidupan sehari-hari. Baiklah, dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 terlebih dahulu. La ikrah, tidak ada paksaan, fiddin, dalam menganut agama Islam, qad tabayyana, sungguh telah jelas, rusydu, antara jalan yang benar, minal ghayy, dari jalan yang sesat. Karena siapa yang yakfuru, ingkar, bitogut, kepada tagut, wa yu'min, dan beriman, billah, kepada Allah, faqadistamsaka, maka sungguh dia telah berpegang teguh, bil urwati, pada tali al-wusqa, yang sangat kuat, la fisoma laha, yang tidak akan putus, wallahu, Allah, sami'un, maha mendengar, alimun, maha mengetahui. Pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa sudah sangat jelas perbedaan antara mana yang benar dan mana yang salah. Namun sekali lagi tidak ada paksaan dalam memilih sesuatu, terutama agama. Kemudian barang siapa yang ingkar kepada Tagut, Tagut ini adalah segala sesuatu yang dianggap Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, seperti berhala, patung, dan lain sebagainya. Barang siapa yang ingkar akan Tagut ini dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah, itu adalah jalan yang benar, dengan istilah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat, yang tidak akan terputus. Wallahu, Allah, sami'un alim. Di ayat ini ditutup dengan sifat Allah yang mana maha mendengar serta maha mengetahui. Baiklah, selanjutnya terjemahan Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-3 terlebih dahulu, karena ayat 4-6 akan dijelaskan di slide selanjutnya. Qul, katakanlah Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu, aku tidak akan menyembah, ma ta'budun, apa yang kamu sembah, wala antum, dan kamu bukanlah, abiduna, penyembah, ma a'bud, apa yang aku sembah. Jadi pada ayat ini dijelaskan bahwa kita tidak bisa mencampurkan akidah kita dengan agama lain. Jadi aku tidak akan menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu juga tidak akan menjadi penyembah apa yang aku sembah. Selanjutnya, wala ana, dan aku tidak pernah, abidun, menjadi penyembah, ma'abadtum, apa yang kamu sembah, wala antum, dan kamu tidak pernah pula, abiduna, menjadi penyembah, ma'abudu, apa yang aku sembah, lakum, di, untukmu agamamu, wali yadin, dan untuk agamaku. Pada ayat ini sebenarnya hanya mengulang kata kembali, menekankan bahwa agamamu untukmu, agamaku untukku, tidak bisa dicampur adukkan dan tidak ada paksaan untuk menjalankan atau menjalankan agama masing-masing.
tidak ada paksaan untuk menjadi Muslim, dan tidak ada juga paksaan untuk mungkin memilih agama lain, karena tanggung jawabnya itu nanti akan ditanggung oleh diri masing-masing. Namun pada ayat Quran Surah Al-Baqarah 256 tadi, Allah sudah menjelaskan bahwa sudah jelas mana yang benar dan mana yang tidak benar. Baiklah, masuklah kita kepada bagian utama pada materi ini, yaitu bagian penjelasan atau penafsiran. Pada ayat 256 menegaskan bahwa tidak boleh seseorang dipaksa untuk memeluk agama Islam. Setiap Muslim memang berkewajiban untuk menyampaikan ajaran agamanya dengan baik. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, mengapa kapan tidak boleh, atau apa alasan seorang tidak boleh dipaksa untuk memilih agama Islam? Karena sudah jelas mana yang benar dan mana yang salah. Ketika orang lain melakukan kesalahan, tentunya kita tetap akan menegur, akan memberikan petunjuk gitu mana yang benar. Namun di saat itu kita tidak boleh memaksa orang itu untuk masuk ke agama kita. Ketika Nabi berdakwah, Nabi tidak pernah memaksa seorang untuk ikut agama Islam. Dakwah Nabi memang bersifat universal, tetapi untuk memilih agama Nabi atau agama Islam, seseorang itu tidak pernah Nabi paksa untuk masuk ke agama Islam. Mereka hanya sekadar diberi pemahaman saja tentang agama Islam, pendekatan tentang agama Islam, namun mereka tidak pernah dipaksa untuk memilih agama Islam. Dan kemudian di ayat ini juga tadi dijelaskan bahwa orang-orang yang tidak beriman atau ingkar kepada Tauhid, seperti yang saya jelaskan tadi, Tauhid adalah segala sesuatu yang dianggap Tuhan selain Allah, seperti berhala, patung, matahari, dan lain sebagainya. Maka mereka ini adalah orang-orang yang berpegang teguh pada tali yang kuat, atau bisa dikatakan bahwa mereka berada di jalan yang benar, dan mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Selanjutnya, penafsiran atau penjelasan Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-6, yang mana pada surah ini menjelaskan tentang bagaimana seorang Muslim dan non-Muslim hidup secara baik di tengah masyarakat. Mereka yang berbeda agama ini tidak boleh mencampur-campurkan peribadatannya, tempat ibadahnya, dan amalnya. Tapi dalam kehidupan sosial harus hidup bersama. Jadi konteksnya di sini bukan berarti mereka tidak boleh untuk berteman, bersosialisasi, atau bertukar pikiran, bukan seperti itu. Namun dalam ayat ini konteksnya hanya peribadatannya, karena pilihan agama masing-masing itu akan menjadi tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah penjelasan mengenai Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-6. Masuklah kita kepada bagian terakhir dari PowerPoint ini, yang mana yaitu bagian kesimpulan pendidikan. Dan kedua ayat ini memberikan pendidikan mengenai akidah dan juga ibadah, yang mana poin-poinnya: berakidah mesti berdasarkan kesadaran sendiri dan tidak boleh ada paksaan di dalam memilihnya. Kemudian akidah dan ibadah tidak boleh dicampur adukkan. Dan terakhir, setiap orang yang akan bertanggung jawab dengan pilihannya. Oleh sebab itu, seseorang tidak boleh dipaksa untuk memilih agama. Seperti yang saya katakan sebelumnya, meskipun akidah dan ibadah seseorang yang tidak memiliki agama yang sama itu tidak boleh dicampur adukkan,
Tetapi dalam kehidupan sosial mereka tetaplah harus berhubungan karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Oleh sebab itu, hanya pada bagian peribadatannya saja yang tidak boleh campur adukan, namun di bagian kemanusiaan sosialnya mereka tetaplah harus menjalin hubungan. Baiklah, itulah penjelasan mengenai Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 dan Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-6. Segala kesalahan datangnya dari saya sendiri. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.